Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sepertinya ada perubahan tren di pemerintahan. Dari yang sebelumnya di zaman Pak Jokowi, kita mengenal dengan infrastruktur dan hilirisasi. Sekarang kalau pemerintahan Pak Prabowo lebih kita kenal dengan makan bergizi gratis atau MBG gitu. Nah, dari kacamata pasar modal ini bagaimana? Apakah itu positif atau negatif? Ehm, Memang kalau kita perhatikan kelihatannya fokusnya agak berubah. Apalagi beberapa waktu ini setelah ada eh, instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi. Jadi efisiensi besar-besaran di semua kementerian. Kebanyakan kena efisiensi, ada juga yang tidak sih. Dan dari informasi yang beredar, efisiensi tersebut digunakan untuk makan bergizi gratis gitu. Nah, kira-kira yang seperti ini positif atau negatif ya untuk pasar modal? Nah, terus terang untuk pertanyaan ini saya merasa cukup beruntung karena di beberapa waktu yang lalu Panin Asset Management itu menyelenggarakan acara Market Outlook di Jakarta sekali, di Surabaya sekali, itu di awal tahun. Kalau Medan biasanya dia di mungkin sekitar akhir tahun karena dia berbarengan dengan acara ulang tahun gitu. Nah, di acara Market Outlook yang di Jakarta, salah satu pembicaranya adalah Bapak Herianto, yang merupakan anggota dari Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, yang dipimpin oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, sebagaimana kita tahu, Pak Luhut ini kan orang kepercayaannya Pak Jokowi gitu. Dengan meminta Pak Luhut menjadi ketua daripada DEN, dan di mana DEN ini memberikan masukan kepada pemerintah, itu dilihat sebagai suatu tanda programnya berkelanjutan gitu. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaan, programnya keberlanjutan, tapi kok kayaknya diubah gitu, dan ubahnya cukup banyak. Nah, di acara tersebut, Pak Herianto memberikan suatu ilustrasi yang menurut saya cukup menggambarkan kondisi Indonesia. Nah, kita mungkin dulu pernah baca durian gitu ya. Eh, Kalau ditanya siapa sih negara yang paling banyak ekspor durian? Jawaban pertama mungkin orang kepikir Thailand. Ya. Thailand kan dia ada durian montong yang terkenal mendunia gitu. Kemudian setelah montong mendunia, diganti oleh musangking. Ya. Musangking kayaknya lebih terkenal daripada montong. Kalau montong kan udah lama, tapi musangking baru-baru ini keluar dan ya harganya mahal, semua orang senang makan gitu. Setelah musangking ada juga yang apa, blackthorn ya, blackthorn dan sebagainya. Tapi kayaknya musangking masih dianggap sebagai durian yang eh, premium lah, dan Malaysia itu yang utama gitu. Tapi siapa yang sangka gitu kan? Ternyata eksportir durian terbesar di dunia. Setelah saya cek ya, Malaysia nggak kasih data, Thailand juga enggak. Tapi sepertinya dari yang disampaikan, kalau dari sisi ekspor itu Vietnam ternyata nomor satu. Jadi ekspor durian daripada Vietnam itu dalam satu tahun mencapai 3,3 billion US dollar. Kalau dirupiahkan dengan 16.000 itu sekitar 52,8 T. Nah, Indonesia ekspor durian kita cuma 2 juta dolar gitu. Nah, cuma 32 M. Dikalikan 10 aja enggak. Kalikan 100 ya juga nggak nyampe. Jadi selisihnya itu jauh sekali. Jadi 2 juta kalau ke 3,3 miliar itu berarti 1.500 kali lebih, 1.600 kali. Jadi luar biasa ya. Padahal kalau kita di Indonesia, durian itu juga kayaknya makanan yang tidak susah dicari, buah tidak susah dicari. Kita nggak kepikir untuk ekspor gitu. Nah, Vietnam sudah ekspor bahkan 3,3 miliar. Kemudian turis gitu. Dulu yang rebutan turis nomor satu, kalau nggak Singapura, Malaysia gitu. Ternyata turis mancanegaranya Vietnam itu sudah mencapai 16 juta orang hingga November 2024. Indonesia 12,6 gitu. Artinya secara turis, Vietnam itu juga sudah melampaui Indonesia. Padahal luasnya Indonesia itu masih jauh lebih besar daripada Vietnam.
Terus kalau kita tahu KL jalan-jalan kemana, tahu Singapura kemana. Kalau ke Vietnam mungkin yang terkenal tuh Hanoi gitu ya, Sapa gitu. Tapi kok bisa gitu kan? Karena lokasinya, pesawatnya, kalau Singapura kita tahu SQ, Malaysia ada AirAsia. Vietnam ada penerbangan apa? Betul ada Vietjet atau apa, tapi kan tidak tidak seterkenal seperti Singapura. Tapi diam-diam dia punya turis sudah 16 juta gitu kan. Nah, itu adalah suatu pencapaian luar biasa. Belum lagi apa namanya? Dia punya eh, daya tarik gitu. Banyak perusahaan teknologi ternama, banyak data center itu membuka kantornya di Vietnam gitu. Nah, jadi Vietnam ini suatu hal yang sangat fenomenal gitu. Saya terus terang baru tahu Vietnam itu hebat itu waktu saya beberapa waktu lalu ketemu dengan orang dari Thailand ya. Mungkin setahun yang lalu lah. Setahun apa 2 tahun mungkin. Jadi waktu itu orang dari Thailand itu mereka adalah perusahaan aset manager dan mereka itu berencana untuk membuat produk yang investasi ke mancanegara. Mereka membuat produk ke Indonesia, kebetulan kerjasamanya dengan 2 MI, salah satu MI yang dipilih itu Panin Aset. Kemudian mereka juga bercerita gitu. Nah, selain Indonesia, mereka juga punya produk-produk ke negara lain. Dan ternyata dari sekian banyak negara, katanya produk yang paling laku itu yang ke Vietnam gitu. Kenapa? Karena Vietnam itu sekarang growth story-nya luar biasa. Dia menjadi tempat China membangun pabriknya supaya bisa ekspor ke Amerika. Dia juga ada cerita dari sisi apa namanya, eh, eh, selain China juga banyak pabrik membangun di sana. Plus dia punya dia punya apa pengelolaan juga makin baik. Terbukti dari durian nomor satu, turisnya juga makin lama makin banyak gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita dulu eh, s- kalau secara ekonomi kita pastikan bisa lebih besar daripada Vietnam gitu. Tapi kenapa Vietnam bisa mengejar gitu? Kenapa Indonesia kalah? Apakah karena korupsi gitu? Apakah karena perusahaan-perusahaan memilih Vietnam tuh karena Indonesia itu korupsinya lebih parah gitu? Waktu itu pembicaranya memberikan gambaran. Korupsi itu memang menjadi hal yang tidak menarik perhatian. Tapi itu bukan yang utama gitu. Karena kalau sebagai pengusaha, biasanya eh, yang namanya korupsi, apalagi mereka invest di negara berkembang itu, sedikit banyak mereka sudah mencadangkan. Jadi dari kacamata pengusaha, oh ya sudahlah, itu dianggap sebagai bagian untuk apa, pendirian perusahaan gitu. Jadi kalau dibilang memilih karena korupsinya Indonesia lebih buruk daripada Vietnam, ya korupsi di mana-mana ada juga sih. Ya. Bahkan kalau sekarang kita lihat Amerika Serikat setelah dibongkar Trump sama Elon Musk, ternyata korupsinya juga nggak kalah parah gitu. Apakah karena kemudahan ekspor ke Amerika Serikat? Jadi Vietnam itu dulu pernah bersekutu sama Amerika Serikat melawan Vietcong. Ya, jadi ada Vietnam, ada Vietcong. Vietcongnya itu komunis, kalau Vietnamnya lebih lebih kapital lah, kapitalis gitu. Vietcongnya kalah. Nah, kemudian setelah kalah, hubungan Vietnam sama Amerika sangat baik, sehingga kalau ekspor dari dari Vietnam ke Amerika itu mungkin dia punya hambatan, dia punya tarif, itu tidak sebanyak seperti negara lain. Kemudian mungkin dari sisi jarak juga, karena Vietnam itu berbatasan langsung dengan China gitu. Jadi ketika mereka memindahkan produksi, bahan bakunya atau apa, mungkin aksesnya masih lebih gampang. Nah, dia mengatakan, eh, Pak Heri ya, itu menjadi nilai plus bagi Vietnam, tapi bukan yang utama gitu. Apakah karena sistem pemerintahannya komunis, hanya ada satu partai? Kalau di Indonesia kita lihat kan, Pak Prabowo ini eh, mencoba untuk merangkul semua ya, tapi akibatnya kabinetnya agak gemuk sih. Karena kabinetnya gemuk, kadang-kadang memberikan sinyal yang, jadi siapa nih yang jadi PIC-nya gitu? Ya karena orang begitu banyak, semua orang pengen kue gitu. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang sulit dilihat. Kalau di Vietnam sama kayak Cina, cuma satu partai saja. Jadi satu partai dia berkuasa, pengaturannya lebih gampang. Saya terus terang tidak begitu jelas tentang sistem pemerintahan di Vietnam gitu ya.
Tapi beberapa waktu lalu juga ada skandal sih, ada skandal. Kalau nggak salah ada di Google aja deh. Jadi eh, ada satu penipuan atau apa yang sifatnya nasional, saking besarnya skala penipuan itu sampai mempengaruhi PDB daripada Vietnam gitu. Dan pelakunya sudah dihukum mati kalau nggak salah. Nah, jadi yang namanya skandal atau kasus atau korupsi atau apa, ya di mana-mana juga ada sih. Ya, di negara maju juga ada. Eh, tapi kalau kita mau bicara uang, mau negara komunis atau negara kapitalis, kalau duitnya sih biasanya kapitalis gitu. Nah, jadi eh, apakah terus lebih mudah atau itu eh, belum tentu juga gitu ya. Negara yang multi partai punya masalah sendiri, negara yang single partai juga punya masalah sendiri. Nah, tapi satu hal yang menurut Pak Herianto dan juga saya baca-baca di berbagai sumber, yang membedakan eh, Vietnam dengan negara di Asia Tenggara gitu ya, itu adalah kualitas daripada SDM-nya. Jadi salah satu indikatornya itu adalah skor PISA. Ya. PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi suatu evaluasi global yang dilakukan oleh OECD. Kan waktu zaman Pak Jokowi kita mau masuk OECD gitu. Eh, Economic Cooperation Development Organization Economic Cooperation and Development gitu. Jadi ada kumpulan dari negara-negara yang memang mau bekerja sama secara ekonomi. Nah, OECD ini setiap 3 tahun melakukan asesmen terhadap siswa berumur 15 tahun di negara-negara tersebut, terutama di 3 bidang itu. Reading, membaca, matematika, math, sama science gitu. Nah, di penilaian tahun 2022, 2025 belum keluar pada saat video ini saya buat, Indonesia itu math-nya di peringkat 70, Vietnam di 31, literasi membacanya di 71, Vietnam 34, sains kita di 67, Vietnam 35. Jadi ranking PISA Indonesia itu 69 dari 81 negara, kalau Vietnam itu 31 dari 81 negara. Nah, skornya Vietnam itu sudah setara dengan Portugal yang peringkatnya 29, Italia di peringkat 30, Norwegia di peringkat 32. Nah, jadi ibaratnya eh, kualitas SDM itu kalau levelnya Vietnam itu sudah sama seperti orang Eropa, ya. Yang kita asumsikan pendidikannya lebih baik, yang kita asumsikan apa coding atau apa semua lebih bagus gitu. Nah, UMP di Indonesia itu rata-rata 3,1 juta. Ya, kamu ngomong Jakarta 5 jutaan, tapi kalau kamu pergi ke Jawa Tengah, pergi ke Solo kan lebih rendah. Jogja kan lebih rendah. Jadi secara average itu mungkin di 3,1 juta. Nah, kalau di Vietnam itu 2,2 sampai 3,2 juta. Jadi kalau Indonesia mungkin 3 sampai 5 juta, di Vietnam itu 2,2 sampai 3,2 juta. Kalau gitu kan gampangnya gini, orang-orang Vietnam itu kualitasnya eh, SDM-nya ya maksudnya. Kalau orang-orang anak umur 15 tahun ini kan 3-4 tahun lagi udah kerja gitu setelah dia kuliah. Nah, itu kualitasnya Eropa, tapi gajinya level Asia Tenggara. Bahkan lebih murah daripada Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya saya adalah perusahaan teknologi tinggi, eh, saya misalnya Nvidia Semiconductor yang investasi besar-besaran di Vietnam. Saya adalah Amazon Web Service AWS. Saya adalah misalkan Google Cloud gitu. Saya kalau mau bangun yang high tech itu, saya juga cari SDM yang high tech dong. Kalau saya bawa orang-orang saya dari negara awal asal ke sini kan biaya lokasinya mahal. Pasti saya bawa juga mungkin ada satu dua yang posisi headnya. Tapi yang operasionalnya pasti lebih banyak saya rekrut dari setempat gitu. iPhone misalnya, electric vehicle ya. Eh, EV itu kan saking hebatnya Vietnam, itu sampai dia itu sudah buka di Indonesia pakai taksinya VinFast gitu. Nah, iPhone juga sama kan, dia invest besar-besaran di Vietnam. Nah, kenapa mereka mau invest besar-besaran di Vietnam, walaupun marketnya mungkin di Indonesia? Karena kalau kita berbicara produksi, kita berbicara membuat barang, memberikan jasa, kualitas daripada SDM itu sangat penting, apalagi barang-barangmu high-tech gitu. Butuh kualifikasi yang tinggi pada keahlian, ataupun yang otaknya sangat hebat gitu. Karena yang namanya barang-barang high-tech itu pakai programming.
pakai mesin, kerjanya cepat gitu. Nah, kalau saya mau bangun pabrik misalnya, buat saya mau gaji 10 kali UMP setempat juga nggak masalah, karena itu yang datang perusahaan-perusahaan besar. Jadi yang dia lebih pentingkan itu adalah satu, kualitas daripada SDM-nya, yang kedua itu adalah supply chain-nya atau rantai pasokannya. Nah, jadi untuk hal itu Vietnam sangat unggul, dekat dengan China, jadi supply chain-nya sangat unggul. Kemudian kualitas SDM-nya tadi itu sudah setara dengan apa namanya, setara dengan orang Eropa, dengan gaji yang Asia Tenggara pula gitu. Asia Tenggaranya juga bukan Singapura gitu. Asia Tenggaranya Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia gitu. Nah, jadi itu menjadi tempat yang sangat ideal bagi perusahaan-perusahaan high-tech untuk membangun dia punya pabrik berteknologi tinggi gitu. Nah, kalau dalam konteks negara gitu ya, Indonesia kan juga banyak sumber daya alam. Sumber daya alam yang bisa kita tambang, perkebunan, atau tempat wisata gitu. Tapi tempat wisata itu kan kalau diurus dengan orang yang bagus baru baru benar gitu. Nah, salah satu syarat untuk bisa mengurus tempat dengan bagus itu SDM. Singapura itu contoh paling bagus, dia nggak punya sumber daya alam. SDM-nya kualitasnya tinggi gitu. Makanya walaupun cuma satu pulau kecil, mereka bisa mengolah menjadi tempat yang hub utama di dunia gitu. Sekali lagi kuncinya itu di SDM gitu. Nah, jadi eh, kalau ditanya kenapa Vietnam bisa jauh lebih unggul, saya kira ya selain supply chain tadi adalah SDM. Nah, oke, sekarang kalau sebagai Indonesia kita punya problem. Oke, SDM kita kalah. Bagaimana cara meningkatkannya gitu? Nah, saya yakin banyak orang pintar di pemerintahan ataupun di swasta. Semua orang pasti punya pandangan ataupun pendapat dia sendiri. Mesti bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia gitu. Nah, di dalam presentasi tersebut Pak Haryanto memberikan gambaran, oh ya, dia bilang diskusi tentang itu juga sangat sengit di pemerintahan. Jadi ada menteri, ada penasehat-penasehat di depan Prabowo, katanya mereka memberikan masukan. Oke, mau bangun begini, kondisi begitu. Nah, diskusinya itu berlangsung secara hangat karena ya namanya yang debat juga level high level gitu ya. Masing-masing pasti punya data gitu. Nah, dari situ Pak Prabowo katanya memberikan kesempatan kepada dua pihak untuk berbicara. Kemudian setelah itu dia ambil keputusan. Ya. Nah, jadi dia menggambarkan proses pengambilan keputusan di pemerintahan itu yang kebetulan dia pernah berpartisipasi seperti itu. Jadi kalau dalam konteks Indonesia SDM, pertama-tama dia analisis dulu eh, kita punya apa demografi seperti apa. Nah, penduduk Indonesia itu kalau dibagi ya, itu bisa ke poor, miskin, vulnerable, rentan miskin, aspiring middle class, jadi menuju kelas menengah, tapi belum kelas menengah sama kelas atas gitu. Nah, 80% daripada penduduk Indonesia yang mendekati 300 juta itu ada di tiga sini. Jadi miskin, kemudian rentan, dan menuju kelas menengah. Hanya 20% yang kelas menengah dan kelas atas. Jadi kalau Bapak Ibu masuk kategori menengah, ya Anda harus bersyukur karena di Indonesia itu dari 270 juta penduduk cuma 20% yang kelas menengah dan atas. 80%-nya itu kelas menengah bawah. Nah, eh, dari 80% yang kelas menengah bawah ini, itu ternyata punya anak antara 1,8, 2,3 sampai 2,8 anak. Jadi ya ternyata eh, berdasarkan data ya, yang pengeluarannya di bawah 2 juta per bulan, itu ternyata punya anak 2 sampai 3 orang. Nah, sementara yang pengeluarannya di atas 2 juta per bulan, kelas menengah ataupun kelas atas, itu rata-rata hanya punya satu anak aja gitu. 1,2 sama 0,8. Jadi entah kenapa yang punya banyak duit justru keturunannya sedikit, tapi yang duitnya kurang justru mungkin karena kurang kerjanya bikin keturunan terus gitu. Nah, jadi ini 2 sampai 3 orang anak. Itu eh, kondisi demografi. Nah, sekarang SDM yang kualitasnya kurang tentu ada di sini dong. Nah, 80% ini. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkannya? Kita mungkin sudah mengenal kayak ada BOS ya, Bantuan Operasional Sekolah.
namanya berubah jadi KJP, Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, kartu bantuan mahasiswa segala macam. Kemudian ada kartu sehat ya, Indonesia Sehat yang BPJS-nya dibayarin yang kelas 3. Kemudian ada BLT gitu. Nah, semua program tersebut masih ada dan masih dilanjutkan. Dan yang menikmati juga kebanyakan kelas menengah bawah itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kenapa jadi makan bergizi gratis gitu? Nah, jadi eh, dikasih hitung-hitungan nih. Kan satu anak dapat 10.000. Jadi diasumsikan yang namanya keluarga itu, kalau dia punya anak, itu anaknya dikasih atau dianggarkan lah 10.000 sehari untuk dia bawa bekal sekolah atau dikasih uang jajan. Nah, kalau misalnya satu hari 10.000, berarti kan satu minggu 5 hari 50, satu bulan 20 hari 200.000. Kalau anaknya dua 400.000, kalau anaknya tiga 600.000. Nah, jadi untuk kelas menengah bawah yang punya 2 sampai 3 anak itu, kalau dia eh, anaknya sudah dapat makan di sekolah, dia nggak perlu kasih lagi uang jajan eh, itu sudah menghemat antara 400 sampai 600.000. Kalau 400.000 dari UMP 3 jutaan, 3 sampai anggapnya 4 juta, itu 10%. Kalau 600.000 dari UMP 4 juta, itu sudah 15% gitu. Nah, jadi adanya makan bergizi gratis ini, itu kira-kira menghemat keluarga miskin, rentan miskin, dan aspiring middle class ini, kira-kira 400 sampai 600.000 satu bulan, setara 10 sampai 15% pengeluarannya. Nah, ya kalau 400 sampai 600.000, kalau kelas menengah atau menengah atas, Pak, saya punya internet di rumahnya sebulan 700.000 misalnya. Saya punya apa? eh, Kalau sekolah anak yang kaya raya gitu kan, itu uang SPP-nya sudah berapa juta gitu. Eh, nggak banyak 400 sampai 600.000. Tapi kalau untuk yang kelas yang apa aspiring middle class, rentan sama yang poor itu jumlah uang yang luar biasa. Mungkin bisa dia pakai untuk kontrakan, mungkin bisa dia pakai untuk transportasi, mungkin dia bisa kasih makanan lebih baik untuk anak-anaknya di rumah gitu ya, atau untuk keluarga dia di rumah. Jadi itu adalah suatu jumlah uang yang luar biasa buat mereka, maksudnya signifikan. Dan dengan menghemat uang segitu, pemerintah juga bantu perusahaan gitu. Kenapa? Karena kalau perusahaan dipaksa nih, satu perusahaan nambahin gaji 400 sampai 600.000, atau kenaikannya kalau anggap UMR misalnya 4 juta, kasih 400.000 kan kenaikan 10%. Belum tentu omsetnya naik 10%. Zaman gini nggak tutup aja, persaingan begitu keras gitu. Jadi eh, itu juga membantu beban daripada perusahaan. Nah, kemudian kalau misalnya makanan yang diberikan gizinya bagus ya, gitu ya. Kualitas gizinya bagus, itu kan bagus untuk perkembangan otak sama kecerdasan. Ya, ada yang bilang kalau begitu harusnya dari ibunya atau masih kecil. Well, uh, you have to be start from somewhere, right? Jadi harus dimulai dari sesuatu gitu loh. Jadi kalau mau bilang idealnya ya pasti banyak gitu. Nah, jadi apa namanya? Tetap dilakukan yang namanya usaha. Ya caranya bagaimana? Menghemat pengeluaran keluarganya, kemudian dengan makanan bergizi itu diharapkan perkembangan otaknya itu bagus gitu. Ya namanya orang mau belajar, mau sekolah, mau jadi pinter, kalau perutnya lapar ya memang nggak bisa mikir juga gitu. Nah, eh, untuk yang meningkatkan perkembangan otak atau melatih kecerdasan ini, selain makan bergizi gratis, kalau kita dengarkan juga ada mendirikan sekolah unggulan. Sampai-sampai wamennya itu didatangkan dari Tsinghua University. Mungkin khusus untuk membangun sekolah unggulan itu, seperti itu. Nah, tapi ya namanya makan bergizi gratis, sekolah unggulan, itu program jangka panjang. Ya, kayak kita misalnya bangun infrastruktur. Infrastrukturnya jadi itu tidak langsung menghasilkan, karena ada jalan ke sana, misalnya ada jalan tol atau apa atau jalan raya ke suatu tempat, nanti orang datang lihat-lihat dulu baru bangun wilayahnya segala macam. Tidak langsung jadi sesuatu gitu loh. Jadi itu take proses, infrastruktur take proses sama untuk kualitas SDM juga butuh proses gitu. Ya, nanti pada saat pengukuran skor PISA di 2028, karena 2022, 2025, dan nanti 2028, baru akan kelihatan kira-kira
dia punya skor bagus apa tidak. Dan kalau memang calon SDM-nya bagus-bagus, siap kerja, nanti pada saat perusahaan multinasional buka pabrik atau buka perusahaan di sini, itu juga akan kelihatan mereka akan rekrut orang sini apa tidak gitu. Jadi hasilnya menurut saya baru akan kelihatan nanti. Belum tentu berhasil, dan kalaupun berhasil, kelihatannya itu juga masih jauh gitu ya. Jadi memang itu suatu program jangka panjang. Nah, kualitas SDM itu menurut saya sangat menentukan kemajuan suatu negara. Sudah bukti yang tidak terbantahkan, Singapura misalnya. Pulau yang sekecil begitu bisa jadi pusat keuangan di Asia, bersaing hebat dengan Hong Kong, punya infrastruktur yang canggih, punya sarana dan prasarana yang bagus, MRT-nya satu kota sudah terakses gitu. Nah, itu eh, mencerminkan walaupun tidak punya sumber daya alam, sumber daya manusia itu adalah jauh lebih berharga gitu. Bahkan mereka punya sovereign wealth fund, dana seperti kalau Indonesia itu dana antara, itu sudah investasinya kemana-mana. Ya, jadi SDM. Nah, Vietnam bisa begitu maju SDM. Jepang, Cina bisa begitu maju juga karena salah satunya SDM. Jadi SDM itu kunci. Karena kalau kita punya sumber daya alam, nggak ada orang yang bisa ngolah, ya mohon maaf juga, banyak negara juga jadi negara miskin juga seperti itu. Nah, em, jadi Vietnam itu menurut saya maju karena SDM. Indonesia kalau mau maju juga perlu memajukan SDM gitu. Nah, faktor lain ya, kayak Vietnam kan menurunkan pajak, memberikan tax holiday segala macam, sistem pemerintahan, kedekatan dengan Amerika atau China, itu nilai plus saja gitu sih. Bukan berarti tidak penting, eh, ada nilai tambah, tapi pada akhirnya tetap kualitas SDM. Nah, Indonesia juga saya lihat sekarang sedang berusaha untuk maju. Ibaratnya kalau dulu Pak Jokowi itu banyak membangun infrastruktur, itu adalah seperti bangun hardware-nya. Jadi kalau komputer kan ada hardware, ada software. Hardware itu fisiknya, software itu program-programnya. Nah, kalau sekarang makan bergizi gratis oleh Pak Prabowo, menurut saya adalah upgrade software-nya gitu. Karena kita punya laptop bagus-bagus, orangnya nggak bisa ngetik. Kita ngomong e-sport, ngomong internet cepat, ngomong apa, ya orang kota mungkin memanfaatkan, orang kampung tidak gitu. Nah, jadi em, ibaratnya infrastrukturnya dibangun, tapi kalau orang yang nggak bisa pakai ya percuma gitu. Ya memang harus bersama-sama sih, karena ini ada infrastruktur, maka orangnya juga mendaya gunakan. Tapi kalau dulu penekanannya di infrastrukturnya, kalau sekarang penekanannya di upgrade softwarenya, upgrade otaknya gitu. Nah, di era Jokowi, walaupun bangun infrastruktur ada bansos. Di eranya Pak Prabowo, walaupun dia upgrade otak gitu, ya, upgrade software, makan bergizi gratis, juga tetap ada program infrastrukturnya aja. Cuma mungkin kalau saya lihat Pak Prabowo lebih fokus di perumahan dibandingkan Pak Jokowi yang di apa namanya infrastruktur seperti itu. Nah, cuma fokus atau mungkin bobotnya berbeda. Nah, jadi sebetulnya kalau dari kacamata saya, programnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu masih dikatakan suatu pembangunan yang berkelanjutan gitu. Cuma ya apa namanya? Mungkin kalau di kalangan masyarakat kok kayaknya berubah gitu ya. Ya, berubah betul. Tapi masih satu package gitu. Yang satu bangun infrastrukturnya, eh, yang satu lagi menyiapkan orangnya gitu. Cuma eh, bobotnya aja ini. Nah, kalau makan bergizi gratis itu langsung dinikmati oleh masyarakat. Itu suatu kebijakan yang sangat populis gitu. Karena populis, eh, kalau dilakukan semacam pengukuran tingkat kepuasan atau survei, biasanya dia punya itu tinggi gitu. Nah, itu tercermin dari beberapa penilaian terhadap tingkat kepuasan presiden di 75 sampai 80%. Nah, jadi ya sama kayak bansos lah. Kalau orang dikasih makan, perut kenyang, ditanya puas nggak sama pemerintah? Oh ya, dia mungkin ada satu dua hal tidak puas, tapi overall kalau orang makannya kenyang itu puas. Nah, kalau pasar modal bagaimana? Nah, Vietnam yang berhasil meningkatkan kualitas SDM, menarik investasi dalam jumlah besar, meningkatkan ekspor, meningkatkan jumlah turis yang masuk, itu adalah story yang sangat gampang dijual. Jadi kalau misalnya kita mau bikin fund, kira-kira mana nih invest ke mana nih? Kalau jual Vietnam tuh gampang karena story-nya banyak gitu. Nah, dalam 10 tahun terakhir
Vietnam Ho Chi Minh Stock Index Market itu naik 157%. Sementara IHSG cuma naik 35%. Jadi memang story-nya itu beriringan juga dengan kinerja pasar modal, di mana kenaikannya itu hampir 5 kalinya Indonesia. Jadi Vietnam dalam 10 tahun naik 157, Indonesia cuma naik 35. Meskipun ya kalau kita lihat 2024, ya stagnan juga, sama juga gitu. Jadi pada saat 2024, IHSG-nya minus, LQ45-nya bahkan minus 10%, ya sama, Vietnam juga nggak kemana-mana, eh, minus juga gitu. Em, jadi apa namanya? em, Walaupun story-nya bagus, pencapaiannya itu luar biasa gitu ya. Tapi ketika dana asing ditarik dari emerging market, ya mau Vietnam, mau Malaysia, mau Indonesia, ya semua emerging market ditarik sama itu, ibarat di redeem. Jadi ketika dana asing tarik dari emerging market, walaupun story-nya bagus, belum tentu pasar moralnya positif gitu. Jadi memang kadang-kadang tidak selalu yang namanya eh, pembangunannya bagus, pasti indeks sahamnya juga naik. Ya, Cina contohnya kurang kurang canggih apa infrastrukturnya, tapi sahamnya juga nggak kemana-mana. Nah, kalau Vietnam itu dalam tahapan growth masih ada pertumbuhan ya, meskipun volatilitasnya juga cukup tinggi. Sorry. Um, nah, ini sebentar ya halamannya ini. Oke. Nah, sekarang banyak juga yang bertanya, emangnya kalau Vietnam itu maju, itu eh, apa karena makan makan kasih makan siang gratis juga gitu? Atau karena pasar modal ini lagi gejolak, apa karena program makan siang gratis gitu? Menurut saya sih rasanya tidak gitu ya. Eh, Maksudnya apakah yang namanya makan bergizi gratis ini penyebab IHSG stagnan? Eh, Sebab pelaksanaannya dilakukan secara bertahap gitu ya. Nah, kemudian sumbernya itu diambil dari eh, program efisiensi daripada perjalanan dinas dan lain-lain. Baru-baru ini efisiensinya lebih luar biasa lagi. Semua kementerian, hampir semua kementerian dipotong, dianggarkan untuk itu. Nah, yang namanya program sebesar ini sudah pasti ada kekurangannya gitu loh. Ya, seperti yang dilihat di berita juga, ada yang keracunan makanan, mungkin ada yang tidak amanah, ada yang pembayaran yang terlambat, ada yang tidak dibayar, ada yang tipu gitu. Tapi kalau dalam konteks pasar modal, program makan bergizi gratis ini baru akan menjadi sentimen negatif apabila menyebabkan defisit APBN di atas 3%. Nah, defisit APBN yang diperbolehkan di Indonesia itu 3%. Tapi sebetulnya negara lain lebih berani. Kalau Cina sampai 5%, Amerika Serikat bahkan sudah 7% gitu. Nah, tapi kalau Indonesia, kita lebih konservatif. Jadi defisit APBN dijaga kurang dari 3%. Dan saat ini selain karena pandemi, biasanya di sekitar 2%-an. Nah, program makan bergizi gratis ini selama defisit APBN-nya tidak melebihi 3%, itu menurut saya dampak ke pasar modalnya relatif kecil. Eh, Kalau terkait dengan pasar modal yang sedang stagnan atau bahkan negatif, yaitu lebih karena ya memang dana asing sedang balik kampung ke Amerika Serikat karena aksi-aksi dari Donald Trump yang di luar dugaan dengan tarif dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah lebih stable, kemudian suku bunga juga sudah mulai turun, ya mungkin dana asing akan kembali masuk lagi ke emerging market termasuk Indonesia. Nah, demikian pandangan saya tentang perubahan program pemerintah dari infrastruktur menjadi makan siang gratis, yang menurut saya harusnya efek ke pasar modal itu relatif tidak begitu besar karena saat ini bukan itu yang menjadi perhatian, tapi lebih kepada dana asing yang sedang keluar atau masuk dari Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.